Satu taat zahir itu memerlukan 10 taat batin. Atil batinatil asyarah. Taat yang zahir, sembahyang itu taat zahir ngarannya. Kita berkumpulan nih, ini ngarannya taat yang zahir. Kita membaca zikir tadi taat yang zahir. Kita membaca Al-Quran taat yang zahir. Kita bersedekah taat yang zahir. Nah, taat yang zahir itu tidak akan mempercepat jalan kita menuju makam musyahadah tadi. Kada akan bisa mempercepat kecuali dengan disertakan ketaatan batin yang 10 macam. Jadi artinya satu taat zahir itu memerlukan 10 taat batin. Baru bisa ini taat cepat jalan menuju Allah. Kalau kita sembahyang, kita zakat, kita umrah, kita haji, kita zikir, tapi kada disertai dengan 10 yang batin ini, maka taat zahir itu kada akan bergerak menuju Allah. Kalau kada disertai dengan 10 taat batin ini. Nah, jadi kita apabila beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang zahir, maka hendaknya 10 ibadah batin disertakan dalam satu ibadah zahir tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang 10 itu adalah pertama al-iman. Iman. Setiap ibadah zahir yang tidak dilandasi dengan iman kada akan berarti apa-apa. Jadi dasar kita beribadah zahir itu mesti iman. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu sembahyang ke masjid. Orang-orang munafik di zaman Nabi bersedekah. Orang-orang munafik umpat jihad fisabilillah. Tetapi ibadah-ibadah zahir mereka itu tidak punya arti di sisi Allah. Buktinya apa? Allah berfirman, innal munafikin fid darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu di dasar paling bawah neraka jahanam. Padahal mereka jihad. Padahal mereka ke masjid. Nah, kenapa? Karena dasar iman kadada. Jadi mesti ibadah zahir itu didasari iman. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama Ramadhana imanan." Ada lagi hadis lain, man qama ramadhana imana. Siapa yang beribadah bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, imana, karena beriman. Nah, jadi kita beribadah zahir ini yang pertama adalah karena kita beriman. Itu modalnya. Mesti didasari iman. Mesti didasari kepercayaan kepada Allah. Iman. Yang kedua, ibadah zahir itu mesti disertai dengan ikhlas. Disertai dengan ikhlas. Disertai dengan satu motivasi menjunjung perintah Allah. Satu, imbiaz dalam istilah bahasa agamanya. Dorongannya adalah menjunjung perintah Allah. Sembahyang ini didorong perintah Allah. Puasa didorong perintah Allah. Sedekah didorong perintah Allah. Ikhlas. Tanpa ikhlas itu, bagaimanapun banyaknya ibadah zahir kita ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Ikhlas. Yang ketiga, ibadah zahir itu mesti disertai as-sabru, sabar. Sabar.
Orang yang beribadah itu memerlukan kesabaran. Sabar dalam melawan hawa nafsu, sabar dalam mengerjakan ibadah. Termasuk kesabaran adalah at-ta'anni, perlahan. Kalau kita umpamanya berwirid, kita berzikir, bujur aja sudah karena iman, bujur sudah karena ikhlas, tapi kada sabar, kada palahan. Kayak sembahyang tuh kan subhanallah, subhanallah 33 kalau. Nah, ini kada sabar, banallah, 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 banallah. Nah, apa banallah, banallah lagi dibaca. Kada ada artinya lagi banallah, banallah. Barlak, 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 Allahu Akbar membaca. Nah, karena kada ada kesabaran. Orang sembahyang memerlukan kesabaran. Orang puasa memerlukan kesabaran menjaga mata, telinga, tangan dan sebagainya. Nah, jadi ibadah zahir yang kada disertai dengan sabar akan sia-sia. Sabar. Yang keempat, ibadah zahir itu mesti disertai hudurul qalbi. Nah, kehadiran hati. Di waktu kita mengucap Allahu Akbar, hati kita ini mestinya hadir. Allahu Akbar. Nah, di waktu kita sembahyang tuh ruku, hati kita tuh hadir, kita ini sedang ruku. Nah, di waktu kita membaca Fatihah, hati kita misalnya di rumah, nah itu ngarannya kada hadir hati. Nah, bacaan-bacaan yang kita baca, apapun itu bacaan, kalau hati kita kada hadir, itu qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Kada mempercepat jalan kita menuju Allah. Jadi hadirkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati itu kayak itu juga. Jangan lain di mulut, lain di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kayak itu juga. Itu ngarannya hadir hati. Nah, yang kelima yang disertakan dalam ibadah zahir adalah at-ta'zim, pengagungan kepada Tuhan. Kita mengucap zikir, kita membaca tasbih, kita membaca Quran, itu mesti ada dalam hati kita ini ta'zim, pengagungan kepada Allah. Nah, pengagungan kepada Allah. 5. Yang keenam, al-halawah, manis. Nah, manis, lezat. Sembahyang kita lezat. Zikir kita lezat. Salawat kita ada rasa lezat. Para ulama mengatakan idza aradallahu ayyusila 'abdahu ilaih manna 'alaihi halawatal amal. Apabila Allah mengingini seorang hamba itu masuk dalam lingkungan Allah, Allah berikan kepada hamba ini manisnya amal. Nah, jadi cari amaliyah yang kita manis, yang kita lezat. Nah, kalau kita beribadah tapi ada rasa hambar, ada rasa bosan. Nah, ini Allah sudah menampakkan penolakannya kepada kita. Yang kedelapan, yang ketujuh, khauf, takut. Nah, kita beribadah kepada Allah. Ini sama dengan masuk menghadap Allah. Mesti ada takut dalam hati kita kalau kita ini diusir oleh Allah. Kalau kita ini ditolak oleh Allah. Nah, jadi setiap kali ibadah yang kita lakukan itu mesti ada takutnya. Yang kedelapan, raja. Ada harapnya. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita ada harap kepada Allah bahwa ibadah ini diterima oleh Allah. Yang kesembilan, zikru minnatillahi ta'ala, mengingat anugerah Allah supaya jangan ujub.
Ini bisa sembahyang, bisa menuntut ilmu, bisa beribadah ini, ingat, oh ini anugerah Allah, aku bisa macam ini. Mungkin di anugerahinya kada kawapang beribadah ini. Nah, ingat itu anugerah Allah. Yang ke-10 yang terakhir, asyukrulillah, syukur kepada Allah bahwa kita diberi anugerah itu. Nah, 10 itu merupakan ruhnya ibadah zahir. At-ta'atu zahirah, bermula taat yang zahir, la tujiddus saira, tidak akan mempercepat jalan kita ilallah, kepada Allah, illa biktirani ta'atil batinatil asyarah, kecuali dengan menyertakan taat batin yang 10 itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini yang perlu kita tuntut, supaya jalan kita ini laju. Jangan sepeda motor saja 100, jalan 80, jalan ini 20 berkurang. Untuk mempercepat laju kita ini supaya lakas kita ini masuk dalam golongan Allah yang bisa musyahadah kayak orang juga. Nah, kalau ada jalan lain selain daripada memperbanyak ibadah zahir, tetapi dengan disertai 10 perkara taat batin tadi. Iman, ikhlas, sabar, hudurul qalbi, ta'zim, halawah, khauf, raja, zikrul minnah, lawan syukrulillah, syukur bagi Allah. Nah, bila 10 ini kawa dalam satu ibadah, maka ibadah kita itu akan mempercepat jalan kita menuju orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah, diberi taufik hidayah, supaya kita bisa mempercepat jalan kita ini untuk bisa sampai kepada golongan orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.